Islah Iya. bersama Pak Muhammad Masdi Muhammad MC Mm-hmm. ini yang selalu setia hadir setiap hari Selasa di Padilan Rais Soekarno 14 Islah. Iya Pak Taslim ya. Karena kalau nggak hadir nanti ada yang keringanan. Maksudnya keringanan dengan informasi. Oh iya. Tentu juga perlu untuk kita ketahui khususnya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Ya salah satunya seperti yang kita obrolkan hari ini mengenai salah satu kosakata Banjar ya, karindangan. Jadi kalau mungkin setelah tahu kita ngerti bedanya antara karindangan dengan dandaman dengan apa lagi satunya? Kegenangan Ya, jangan sampai ketukar ini. Maksudnya kalau ketukar ya mungkin nggak masalah juga, tapi penempatan yang lebih pas kan itu lebih baik ya Pak Taslim ya. Tidak tertukar-tukar seperti itu. Iya. Ya, karindangan salah satu kosakata bahasa Banjar yang mungkin ini Pak ya, untuk sebagian orang ya masih tidak masalah, masih lekat, masih dikenal dengan baik, masih sering digunakan gitu ya dalam komunikasi sehari-hari. Tapi bagi kalangan muda ya, kalau ini dikaitkan dengan hubungan sosial saat ini mungkin juga sudah sangat jarang digunakan karena lebih kalau LDR itu kangen apa gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang lainnya yang lebih dikenal anak-anak muda khususnya ya. Lebih anak muda ini iya. Bahasa gaulnya banyak Pak. Iya. Apalagi kan era sekarang ini yang sudah lintas budaya, lintas tempat, lintas mana-mana. Jadi bahasa-bahasa bahasa global lah kayak itu. Bisa jadi bahasa kita kayak itu nah, bahasa sehari-hari. Justru bahasa lokal kita, bahasa istilahnya yang betul-betul memang bahasa daerah kita ini terlupakan. Nah, dalam kaitannya seperti ini, melihat kondisi seperti ini, ada upaya apa Pak kalau di dunia perguruan tinggi mungkin ya, kayak dunia lain gitu. Maksudnya di kalangan akademisi itu adakah upaya untuk para mahasiswa ini menggalakkan kembali bahasa-bahasa daerah seperti ini Pak? Upaya apa saja yang Pak lakukan? Kalau di kampus itu kan sebagai bahasa pengantar bahasa Indonesia lah, maksudnya biasa lah kan bahasa formal. Kalau sehari-hari itu bahasa Banjar mungkin lah masyarakat itu nah. Cuma yang istilahnya ya membantu bahasa Banjar untuk di kampus lah itu masih tetap subur karena orang-orang kita itu biasanya belanja sehari-hari itu beserta bisa bahasa Banjar kayak itu nah, malah bahasa Indonesia yang alih. Inggih, jadi itu yang membantu maksudnya secara non formal lah istilahnya. Nah kalau formal sendiri, kalau kami di UPB ini sementara masih mengcover itu bahasa Arab, Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan yang nyata gasan mahasiswa luar yang belajar di Indonesia. Mahasiswa luar itu kan artinya yang lain orang Indonesia kayak itu nah. Nah itu ada program khusus untuk bahasa Indonesia, belum ke bahasa Banjarnya. Karena bahasa Banjar itu dalam keseharian tuh masih kental benar kayak itu. Bahkan kadang kayak acara-acara resmi itu bisa diingatnya terpakai bahasa Banjar timbul kayak itu dah. Nah itu jadi ada ulun pernah ada mahasiswa orang orang Malaysia pernah mengajar orang Malaysia, memang dasar orang Malaysia bujur kayak itu nah. Datang ke Banjar kan kuliah di UIN lah kayak itu. Satu semester lawan ulun lah itu. Lalu pas kayak satu semester kemudian kada betamuan kayak itu nah. Cuma kada sampai kerindangan Pak, kada betamuan. Kada betamuan kayak itu nah. Mungkin untuk sampai di tahap kerindangan ini perlu durasi yang lama, 3 semester atau 5 semester Pak ya. Karena ini baru 1 semester ya. Kadang tergantung orangnya baik. Oh gitu ya. Tergantung orangnya. Ya lah cil urus lah. Kalau cuma 1 bulan kalau kesannya itu mendalam. Nanya orangnya Bang kadang. Lain waktunya kayak itu nah kadang. Dan bukan karena jarak yang jauh ya. Inggih. Jarak 5 langkah kalau mau karindangan ya karindangan. Bisa juga inggih.
amunya yang bahari-bahari itu kan dipadahkan apa digambarkan tuh nah. Nah karindangan tuh ya sakit benar kayak itu nah. Bilanya di novel dahulu lah yang dahulu tuh karindangannya apa ngarannya nih digambarkan kayak itu nah kayak apa ada yang kayak kisah kalaunya di kisah kita lokal itu kayak ada nisan berdarah kayak itu. Ada juga apa ngarannya nih setetes air mata di akhir hayat itu yang Karena nggak ketemu mungkin ya. enggak ngalih betamuan itu Sampai menangis darah pun nggak ketemu. enggak kalaunya yang nasional kayak itu nah kisahnya yang ada hubungan lawan karindangan tuh kayak di bawah lindungan Ka'bah. Bah tuh ada tenggelamnya kapal Pandarwich kayak itu nah. Kalau yang agak kekinian itu kisah novelnya kayak ayat-ayat cinta kayak itu. Nah ini yang ada selipan kisah karindangannya tuh nah gambarannya kayak itu nah. Ya, lebih dari sekedar rindu. Inge jadi dasar kayak kada karuan macam-macam tuh kayak makan kali atau apa kayak itu nah. Jadi kayak garing kayak tuh acil lurus lah tapi pas ke rumah sakit kada kelihatan garingnya. Iya, Ini soalnya karena di jiwa rindu ya. tadinya. Inge tapi ini lain diulah orang lah diulah tuh maksudnya kayak disantet lain. Lain. Rindu dengan Inge. seseorang. Secara apa ya tulus aja sih rindunya ya. Inge Pernah nggak Acil Irus merasakan kerinduan seperti itu Cil? Iya, pernah. Pernah ya. Pernah. Sakit ya Acil Irus? Berat kata Pak Taslim tadi. Kalau sakit ya enggak lah. Ya, maksudnya memang nggak fisik kita yang sakit ya Pak Taslim ya. Iya. Hati ya. Soalnya makan aja jadi nggak enak gitu. Padahal seharian nggak makan ya tuh ya. Rasa Rasa udah lapar. nggak lapar. Ya ampun. Ya sudah kalau rindu itu makan saja sudah ya. Nanti Iya. kita ruginya 2 kali. Iya betul. Rindunya karindangannya belum tentu juga ketemu. Laparnya iya. Iya. Enak ngomong coba rasain karindangan. Baru tahu ya. Iya. Ini untuk apa ya penggambaran dari kosakata Banjar mengenai karindangan ini ternyata juga ada dalam karya sastra ya dalam bentuk tulisan juga Inggih. yang tentu ini bisa dinikmati entah itu novel cerita ada filmnya juga yang bisa disaksikan Inggih. ya. Nah, itu malah yang penggambaran di novel atau di film itu yang mungkin berangkat dari kisah nyata lah kayak itu nah tapi difiksikan kayak itu. Maksudnya namanya kada sama kayak itu nah. Ngarannya kada sama tapi dulahkan novel kayak itu nah. Tapi mun secara fakta yang kisahnya tuh bisa bujuran kayak itu nah. Yang rasa karindangannya yang luar biasa bisa sampai di kamar aja kada keluar kayak itu maksudnya mah kayak makan guring Kadanya kadanya mana nah kayak itu bukan karena banyak nyamuk ya kan sekarang kan banyak nyamuk ada Lain. paru, ada Inggih. obat anti nyamuknya juga banyak. Inggih, Pak lain. Taslim, saya juga penasaran ini. Mungkin ada yang latar belakangnya atau seperti apa alasan Pak Taslim pagi hari ini memilih topik karindangan ini Pak? Apakah ada sesuatu gitu? Ini sedikit jahil mungkin ya. Oh, iya. Baca sedikit jahil. Apa Pak? Jadi kayak ini loh biasanya 14 Februari ini ada hari Valentine. Oh, ternyata. Nah biasanya ada kayak itu nah Tapi dan kita bukan orang barat. enggak bukan itu kayak itu nah cuma kan apa ngarannya nih Perasaan di kita. apa ya bahasanya disalahpahami nah kayak itu aja disalahpahami maka penting gasan apa ya kekanakan milenial wah ini Iya, anak-anak muda. membaca kisah-kisah orang dahulu kayak itu nah walaupun mungkin itu kisah fiksi atau apa kayak itu nah kayak apa apa ya memelihara rasa tuh nah sampai yang karindangan tadi karena bilanya kita baca kisah-kisah ulama biografi ulama kayak itu nah bahasa kita kan manakib kalau acil lurus lah Iya. nah itu jadi banyak ulama-ulama itu yang apa ngarannya nih kada banyak maksudnya ada beberapa tuh ulama itu yang hakun maharit itu kayak itu nah supaya bisa mencapai tujuan sidin untuk ilmu kayak itu nah termasuk yang novel-novel tadi misalnya lah ulun ambil contoh lah kan kisah cinta kan karindangan itu ada hubungan dengan kisah cinta ya kayak itu jadi ada salah satu ulama dunia ngaran sidin Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti
alim benar kayak itu nah, dasar ulama internasional sudah. Salah satu kitab Sidin itu yang terkenal Fiqhus Sirah. Sidin waktu lagi masih anom itu penulis novel cilir saya. Dan itu kisah cinta itu nah, judulnya itu kalau nyana bahasa Arabnya itu judulnya Kisah Hubbin Nabata fil Ardi wa Aina fis Sama. Artinya itu kisah cinta yang yang kisah cinta yang ditanam di bumi itu nah, dan berbuah di langit. Mamu Zen ngarannya, Mamu lawan Zen ngaran orangnya. Kan ada Romeo dan Juliet. Nah, menjadi versi bahasa Arab lah. Tapi amunnya Mamu lawan Zen ini di bangsa Kurdistan. Daerah bangsa Kurdi, suku Kurdi. Kurdi itu kan daerah yang Turki, Irak, daerah Suriah, nah sekitaran situ. Itu sukunya Kurdi. Mamu Zen kisah cinta yang ditanam di bumi, berbuah di langit. Itu ditulis ulama, termasuk kayak yang di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Pandurewicz, itu kan ditulis ulama kayak itu nah. Cuma menggambarkan kayak perasa menahan maharit nang rasa itu nah, sekira kada salah digawi kayak itu nah. Jadi kada tagawi macam-macam yang melanggar syariat kayak itu nah. Nah, bahkan namun kita buka kitab-kitab fikih kayak itu nah, ulama-ulama itu kan kategori mati meninggal lah itu ada 3, ada mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia, mati syahid akhirat kayak itu nah. Mati syahid dunia akhirat itu yang meninggal dalam peperangan berjuang, kayak bubuhan perang Banjar dahulu kan melawan Belanda, pejuangnya tuh meninggalnya tuh syahid dunia akhirat. Amun orang, nah ini ulama memadahkan, ada orang nih misalnya meninggal mati karindangan. Mati karindangan itu artinya menahan harit itu nah. Maharit rasa itu mbah tuh kada menggawi yang dilarang syariat, dasar maharit seorangan aja kayak itu. Sembahyang tetap aja bang kayak itu nah. Cuma maksudnya yang wajib dikerjakan. Inggih, tetap aja kayak itu nah. Cuma nya kada menggawi yang diharamkan itu nah, maharit. Tidak melanggar lah. Inggih. Rasa itu dibawanya sampai mati. Nah, itu jar ulama termasuk kategori mati syahid akhirat. Yang rasa karindangan tadi. Kamunya masa pandemi ini kan kita banyak mendengar itu nah, meninggal karena sakit wabah. Mati syahid akhirat itu termasuk. Meninggal lamas ya juga syahid akhirat. Nah, termasuk mati karindangan ini. Yang maharit rasa itu nah. Soal ini masalah rasa mengacilirus lah. Soal rasa ini yang diolah ya. Inggih. Rindu dengan seseorang saking beratnya tuh pengen ketemu dengan kerabatnya, dengan keluarganya, begitu Ustaz ya. Inggih. Ustaz nah jadi teringat Ustaz pagi-pagi. Iya. Pandemi kan membuat seseorang itu saling berjauhan. Inggih. Sehingga rasa rindu, kalau di kosakata bahasa Banjar kan kita punya dadaman, punya paganangan. Level yang lebih tinggi dari rasa itu adalah karindangan ini tadi ya. Jadi selama orang itu tidak melanggar hal-hal yang memang dilarang, terus yang wajib-wajib juga dilaksanakan. Sangat rindu nih misalnya dengan ayah, dengan anaknya, seperti apa. Ini termasuk yang itu tadi ya Pak ya? Bisa juga masuk itu. Karena kan rasa rindu nih obatnya tuh kayak apa ya? Di pasar kan ada berjualan. Di apotek ada. Obat rindu Harus ketemu. Inggih, gitu aja. Betamuan tuh kan kita orang kada kawa langsung. Bisa orang atau apalah kayak itu nah. Perlu tiket juga. Inggih, perlu tiket juga kayak itu. Tiket nggak cukup Pak, harus tes PCR. Inggih, nah apalagi jadi karena inggih dasar ngalih bener kayak itu nah. Tambah berat di ongkos lagi. Inggih. Tapi sekarang komunikasi kan bisa ya. Nah, inggih. Itu bisa. Itu kan ujung jari. iya, inggih. Terbantu lah kayak itu nah. Terbantu. Cuman sayangnya Pak, oke lah yang jauh jadi terbantu karena adanya alat komunikasi, yang jauh jadi dekat. Ini bahayanya Pak, yang dekat jadi jauh. Nah, inggih. Inggih. Ayo. Mungkin ya inilah fenomena yang juga tidak kita tutupi begitu ya. Kita Inggih, iya. keluarga di satu rumah begitu. Kurang apa coba sudah sedekat ini gitu. Tapi kita masih menghubungi yang jauh-jauh yang nggak jelas gitu misalnya. Iya. Yang harus dikarindai
didatangi, dikaganangi, didandami itu kan yang Inggih. dekat ya. Ini yang jauh. Inggih. Itu cuma intermezzo selingan saja. Iya. Tapi yang pasti ini menjadi hasanah kosakata bahasa Banjar ini untuk Inggih. menggambarkan rasa rindu itu Iya. tidak cuma satu. Inilah gambaran bahwa Indonesia itu kaya ya Pak. Ini Inggih. baru suku Banjar yang Iya. punya rasa tentang rindu aja sudah Inggih. terbagi begitu ya. Iya. Untuk menggambarkan yang biasa-biasa saja kita teringat Inggih. seseorang ya cukuplah kaganangan begitu Iya. ya. Level yang lebih tinggi lagi dandaman begitu. Kalau yang lebih berat lagi karindangan. Nah, iya. Biasanya bilangnya di sambet karindangan ini arahnya sudah kayak mah sakit benar nih, kayak parah kayak itu nah. Bilangnya kaganangan tuh kayak masih biasa aja kayak itu masih kau aja tahu karindangan ini dasar pina ubah dah gitu nah orangnya dah. Ini lebih ke psikis ya. Inggih, kayak itu. Tapi kalau ini didiamkan artinya tidak menemukan solusi yang tepat, yang bagus ya Inggih. akhirnya ke fisik juga jatuhnya. Inggih. Takutnya seperti itu ya. Nah, iya tuh, itu. Loh, jangan disepelekan Cil Irus. Soalnya kalau orang lagi karindangan kan malas makan, nggak bisa tidur. Apa enggak fisiknya nanti yang lama-lama sakit ya Pak Taslim? Inggih. Nah, jadi kurus, matanya cekung. Terus nanti mungkin ke hal-hal yang negatif ya Pak Taslim ya. Iya. Fisik juga. Rugi loh orang karindangan ini. Ini ngali bener tuh. Makanya ada ungkapan Tapi ada yang lebih rugi lagi Pak Taslim. ini ya Pak. Orang yang nggak pernah merasain itu. Karena kayaknya kan bisa uji nyali Bang. Ya, orang pernah Nggak usah uji nyali ya, merasakan. Pak, ya. Pak, jangan bilang enggak loh. Yang keluar dari sini langsung karindangan. Karenanya ada rumus apa ngarannya kan ada apa nih istilahnya kayak itu nah kan Ya. cinta itu adalah urusan hati. Kalau hati itu adalah urusan ilahi. Nah, karena itu urusan ilahi kayak itu nah, maka bilanya kerindangan Urusan apa? kadang-kadang karena karindangan itu urusan hati kalau jadi kita berdoa lawan yang pemilik hati. Nah, Makanya sebelum karindangan hati-hati. nah Enggak ya. Iya, ini kalau untuk di daerah hulu sungai apakah juga ada bedanya Pak antara karindangan, kaganangan, dan dandaman ini Pak atau ya sama aja lah yang lebih sering digunakan untuk menggambarkan rasa rindu ini? apa ya Acil Lurus ya? Acil Lurus nih gimana nih? Kalau Mungkin dari Lurus? terarah ke keganangan. Kaganangan ya? Iya. Mau rindunya mengarah ke karindangan atau ke Iya. dandaman ya tetap kaganangan ya? Kaganangan. Secara umum kaganangan yang lebih. Berarti ini maksudnya lebih ke wilayahnya juga nih Pak Taslim? Iya. Apa Iya. seperti itu? Bisa juga toh. Bisa juga nggih. Jadi kalau kita lawas pada ketemu misalnya dengan keluarga atau orang tua, mbak aku nih keganangan banana, anak pulang kampung aja kada tahan lagi. Nah Itu itu sebenarnya yang karindangan ya? iya itu yang terus diungkapkan. Padahal Ah. secara apa ya, secara umum yang lebih Iya, digunakan karindangan. kaganangan tadi ya. Iya, jadi keganangan pak, keganangan banana deh. Kada kawa tidak tipang harus bulik kampung. Kayak apa caranya? Iya. Apa kalau itu ada istilah lagi ya? Apapun caranya, pokoknya sampai jadi itu apa? Dalas apa? Dalas hangit. Oh, dalas sangit. Dalas sangit. Oh, anu Apa itu? apa nih? Dalas balangsar dada, dalas sangit. Iya. Yang penting berdapat ya Pak. Nggih. Yang penting mendapat. Asal dapat beli kampung. Kawa kada kawa pokoknya diusahakan. Inggih, anak dicarikan bulik. Alat transport. Nah, inggih. Itu ada Supaya kawa. inggih nah, pokoknya supaya bulik. Ada dulu kisah waktu sahabat Nabi Hanyar hijrah ke Madinah. Hanyar hijrah ke Madinah. Jadi karena kota Madinah lawan Mekah tuh lain hawanya tuh nah. Jadi sahabat Nabi ini garingan kayak itu nah di Madinah nih karena suhunya kan beda kayak itu garingan kayak itu nah. Sampai sahabat Bilal ini apa ngarannya nih sahabat Bilal nih kegenangan kota Mekah. Di Mekah tuh belakang ada apa-apa. Kada ada pohon, hutan kada ada juga. Iya. Bilal itu Bagus, ya. Bilal itu kegenangan rumput karing di Mekah tuh. Sampai maksudnya lawan kayaknya lah manusiawi kayak itu nah kegenangan lawan kampung halaman tuh nah. Ingat masa kecil atau apa nah kayak itu. Iya. Sampai kayak itu makanya
Nabi kan berdoa mudah-mudahan mencintai kota Madinah tuh nah. Bukan sahabat ini kacau juga kan, mah hanya pindah balik pulang ke Makkah kali bener nih rencana. Nah kayak itu makanya aja Rachel lurus tadi bilangnya yang hendak bener beli ke kampung kegenangan bener nih jen. Mak pokoknya kayak apa kah caranya supaya teh bulik gitu nah. Iya. Obatnya ya itu tadi banget tuh nah. Cuma kadang kada seberataan apa yuk rasa kegenangan atau rasa karindangan tadi kawa ditulusakan. Nah kayak itu celah ya Allah. Kada kawa juga. Ya, artinya memang ada pemilik apa ya, kita ini kan juga menjalani ya, bahwa yang maha kuasa lah yang Inggih. punya kuasa atas diri kita begitu Inggih. ya. Ya mau bagaimana lagi. Iya. Ya Yang kayak di kisah kayak di novel tuh, yang novel karangan Habibur Rahman Al-Syirazi Ayat Cinta sempat bestseller lo tuh sekitar tahun 2000-an. Dulu kami di pondok tuh novel tuh ciri saya minjem tuh bantri. Oh. Karena kan dulu nukar buku tuh ngalih gitu. Terbatas, Hingga terbatas, iya. bantri. Jadi bantri itu apa ngarannya nih? Bisa sampai tengah malam antrian. Tergantung kawan hancap atau lambat membaca kan itu nah. Nah di novel tuh ada kisahnya yang bebinian Mesir tuh. Kisah Mesir tuh yang kagenangan non tokoh utama kan, tokoh utamanya tuh Pak Hari sampai tegaring-garing sampai ke rumah sakit. itu karindangan. Karindangan benar kayak itu. Itu contoh di novel lah. Di wadah kita Bang itu ya kayak kisah nisan berdarah, bener-bener mirip-mirip yang kayak itulah. Jadi ngarannya rasanya ngalih Bang itu nah. Iya. Ini makanya perlu diolah. Inggih, nah itu tadi. Iya. Jadi ini adalah istilah atau kosakata dalam masyarakat Banjar yang masih sering digunakan juga ya untuk menggambarkan rasa itu. Karena selama manusia itu hidup ya, yang Iya. namanya rasa ini masih Masih akan tetap ada, ada ya. Pak? Inggih. Ya, entah itu yang karindangan, entah itu ipar-iparnya ya seperti kegonangan, apalagi dandaman, Iya. kaingatan. Ajal Irus mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Waktu kita saat ini sudah di menit ke 49, pukul 9 waktu Indonesia. Iya. Tengah, ya. Jadi bukan tanpa alasan kalau Pak Taslim hari ini mengetengahkan satu topik yaitu karindangan. Ini juga latar belakang apa yang sudah diceritakan Pak Taslim tadi ya, bahwa fenomena seperti ini tentu akan kita alami terus ya, entah kita sendiri, mungkin juga pengalaman yang lain. Bahkan ini kan cerita-cerita seperti ini kan juga sudah ada novelnya ya Pak, yang Inggih. sudah digambarkan dalam buku oleh orang-orang yang lebih dulu dari kita begitu Iya. ya. Ada apa tadi Pak yang secara Kalau yang Islami, kisah Islami tok juga. iya versi Arab, versi Timur Tengah lah kayak itu nah. Ada tadi belum tersambat tadi ada Laila Majnun. Nah, iya. Nah, nggih. Ada pengarangnya nih, Mamo Zen tadi, itu yang bangsa Kurdi. Mamo Zen. Itu mungkin kurang familiar Bang di wadah kita Mamo Zen tuh. Lebih familiar Laila Majnun. Bahwa cerita yang disampaikan di situ sebenarnya adalah soal rasa yang dimana levelnya itu kalau kita telaah lagi ya Pak ya, khususnya ini kita lebih sempitkan lagi di bahasa Banjar, ternyata juga punya tingkatannya, punya levelnya, dan kalau kita kaitkan lagi dengan apa yang kita baca, apa yang kita saksikan mungkin dalam filmnya seperti itu, ya memang seperti itulah levelnya orang rindu itu. Ada tingkatannya, kalau yang biasa saja, ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang diharapkan memang nggak nekat ya Pak ya. Iya. Mungkin sepele kedengarannya rindu Iya. gitu. Makanya jangan disepelekan hal-hal yang sederhana. Iya, iya. Akibatnya fatal juga ya kan. Makanya kata Dilan, rindu itu berat. Kalau berat kita bawa bareng-bareng deh. Berat sama dipikul, jaringan sama dijinjing ya. Iya. Rindu itu tidak akan terasa berat kalau kita tidak merindukannya. Jelas. Makanya kita nggak merindukan. Ya baik. Iya. Sebelum kita akhiri Pak Taslim, mungkin ada pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan terkait dengan obrolan kita pagi hari ini mengenai karindangan. Silakan. Iya. Jadi karindangan ini adalah sebuah rasa, rasa yang luar biasa lah, yang berpotensi kayak itu. Berpotensi bisa mengenai siapapun dan terhadap siapapun, kepada siapapun itu nah. Nah karena ini juga karindangan ini adalah rasa di hati itu,
maka kita tentu minta pertolongan sang pemilik hati seluruh dunia itu agar bisa menjaga hati kita supaya tetap stabil lah bahasanya. Ya kalau mungkin tetap merasakan itulah, tetap hidup bisa tetap normal, kita bisa kembali seperti biasa itu. Jadi tak lain tidak bukan ketika rasa ini menghinggapi siapapun, maka harus cepat-cepat kembali kepada ilahi, minta bantuan dan pertolongan. Itu aja dari ulun pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Muhammad Taslimur Rahman LC yang sudah hadir dengan perbincangan hangat kita pagi hari ini, Mbak Isukan hari ini mengenai karindangan ya Cilirus ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ambil pesan positifnya bahwa seberat apapun rasa yang mungkin saat ini tengah kita alami, selama kita bisa mengoloknya, minta petunjuk ya, mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja ya Pak Taslim ya. Termasuk soal rasa rindu. Iya. Ya, kalau dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan itu mengenal beberapa istilahnya, salah satunya adalah rindu. Selalu sehat Pak Taslim. Amin. Untuk nanti bisa jumpa lagi di setiap hari Selasa dalam kabinet Pak Isukan dengan topik yang lainnya. Terima kasih juga untuk sahabat budaya yang mungkin hanya mendengarkan saja pagi hari ini. Semoga juga selalu sehat ya. Terima kasih lagi dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.